matamu, Tuhan. Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan. Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam ibadah pagi ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita karena Dia layak. Kita nyanyikan satu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Kata pembuka terambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara-saudara, kita telah mendengar kata pembuka. Mari kembali kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Tuhan, kami tidak mungkin menyembunyikan apapun di hadapan Engkau. Untuk itu kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami lebih banyak khawatir dengan situasi kondisi yang begitu mencekam. Seringkali kami hanya sekedar khawatir dan tidak membawa kami untuk datang kepada Tuhan. Berdoa mohon pertolongan perlindungan daripada-Mu. Ampuni kami kalau kami lebih banyak mengandalkan kekuatan kami dalam kami menghadapi segala kesulitan tantangan kami. Kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami mau mengaku Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami kurang menghormati Tuhan. Kami tidak setia di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami, layakan kami. Jangan biarkan kami terus Tuhan, hari demi hari tidak mengalami kemajuan di dalam kerohanian kami. Meskipun ada banyak tantangan yang Engkau izinkan dengan tujuan untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Namun kami tetap saja Tuhan, dengan posisi kami tidak mempedulikan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Layakan kami Tuhan. Kami ingin beribadah lebih lanjut kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami karena kami sudah mengakui dosa dan kesalahan kami. Berkati kami kembali dengan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami satu demi satu. Engkau tahu Tuhan persoalan kami. Pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau yang menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Sucikan kami, layakan kami. Basuh kami kembali Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa, maha sabar. Dia juga ingin memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh berjalan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini sungguh
menjadi berkat, membekali kita, menopang kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Khususnya juga buat seluruh dunia dan secara khusus juga buat bangsa kita Indonesia. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan satu pujian, Ajaiblah Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh penginjil Mekesulu. Waktu dan tempat saya berikan kepada penginjil Mekesulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, jumpa lagi kita di bulan Juli tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk bisa belajar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berkati firman Tuhan dan berkati kami yang mendengar Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Haleluya. 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 Tema kita hari ini, ujian di padang gurun. Ujian di padang gurun. Seorang hamba Tuhan cerita, di masa kecilnya ketika dia berada di satu negara di Meksiko, ayahnya sering mengajak keluarga mereka untuk jalan-jalan.
Dan setiap jalan-jalan itu mereka akan keluar kota dan melewati satu padang gurun yang begitu luas. Dan dia cerita, kalau sudah keluar kota, dia akan mengambil posisi untuk tidur karena pasti akan melewati satu padang gurun. Kenapa dia harus tidur? Karena dia cerita bahwa padang gurun itu tidak ada sesuatu yang indah untuk dilihat. Gersang, panas, tidak ada kehidupan. Apa yang saya mau saksikan di sana, katanya. Tidak ada orang yang mau untuk tinggal di sana. Dalam peristiwa di dalam kitab Ulangan ini, kita melihat bahwa justru Allah membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Kenapa Allah membawa bangsa Israel melewati padang gurun? Kenapa harus lewat padang gurun? Bukankah ada jalan lain? Padahal padang gurun sudah tahu semua orang, tidak disukai. Satu pemandangan yang tidak enak. Tidak enak untuk tinggal di sana. Di sana penuh ular, kalajengking, dan tandus. Tidak ada yang bisa dimakan di sana. Siapa yang mau untuk tinggal di sana? Tidak ada. Tapi kenapa justru dalam kehidupan bangsa Israel, Allah membimbing, menuntun bangsa Israel melewati padang gurun yang tandus? Kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2. Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan punya maksud. Kenapa Allah membawa bangsa Israel harus melewati padang gurun? Bahkan selama 40 tahun, bukan masa yang sangat pendek. 40 tahun melewati suatu tempat yang sangat-sangat tidak nyaman. Apa tujuan Allah membawa umatnya melewati padang gurun? Saya mencatat dua hal. Apa tujuan Allah? Yang pertama, untuk membentuk umat agar memiliki kerendahan hati. Allah memiliki tujuan untuk bangsa Israel. Ketika mereka berada di padang gurun, mereka menjadi bangsa yang memiliki kerendahan hati. Karena di padang gurun mereka diterpa, dididik oleh Allah. Karena nanti mereka akan memasuki suatu negeri, tanah perjanjian, tanah yang subur. Di sana mereka akan merasakan kehidupan yang sangat nyaman, makmur dan tenang. Dan ketika mereka ada di sana, Allah tidak menginginkan jangan sampai mereka menjadi bangsa yang lupa diri. Jangan sampai mereka menjadi bangsa yang sombong. Karena sudah hidup nyaman, sudah hidup tenang, sudah hidup enak. Allah tidak ingin mereka mengalami satu kehidupan yang tidak lagi mengingat bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel diterpa, dididik di padang gurun selama 40 tahun. Karena Allah punya rencana yang indah untuk kehidupan bangsa ini. Supaya mereka tidak menjadi bangsa yang sombong. Bangsa yang tidak mengandalkan diri sendiri. Bangsa yang tidak mengandalkan kekuatan militernya. Kekuatan bangsanya sendiri. Allah ingin mereka menjadi bangsa yang rendah hati. Bangsa yang mengingat bahwa mereka bukan segala-galanya. Bangsa yang mengingat bahwa tanpa pertolongan Allah mereka tidak dapat keluar dari padang gurun. Ini yang Allah inginkan dalam kehidupan bangsa Israel. Yang kedua,
Apa tujuan Allah membawa umatnya melewati padang gurun? Untuk mendewasakan kerohanian bangsa Israel. Selain untuk membuat mereka menjadi rendah hati, menjadi bangsa yang tidak sombong, Allah juga menginginkan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang memiliki kerohanian yang luar biasa. Sehingga Allah katakan selama 40 tahun, ingat perjalananmu itu. Allah menghendaki supaya engkau mengingat akan firman Tuhan. Mengingat dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Allah ingin bangsa Israel memiliki kedewasaan rohani. Jangan sampai mereka nanti tinggal di negeri Kanaan, negeri perjanjian, mereka menjadi bangsa yang tidak lagi mencari Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang berpaling dari Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika mereka berada di padang gurun, Allah menerpa mereka, Allah mendidik mereka untuk membentuk karakter bangsa Israel menjadi bangsa yang memiliki kedewasaan rohani. Karena Allah tahu bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Allah tahu bangsa ini bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang berkeluh kesah, bangsa yang menganggap remeh pemimpinnya, bangsa yang tidak mengingat akan pertolongan Allah. Sehingga Allah perlu menerpa mereka, perlu mendidik mereka dengan kesulitan-kesulitan di padang gurun, menekan mereka dengan penderitaan-penderitaan yang terjadi di padang gurun. Tujuannya supaya mereka dewasa di dalam iman mereka. Iman yang bertumbuh itu perlu adanya penderitaan. Iman yang teruji itu kalau dia sudah mengalami penderitaan. Dan Allah ingin ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Setelah mereka mengalami tekanan yang luar biasa di padang gurun, mereka seharusnya memiliki kerohanian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan melihat satu tokoh yang ada di dalam kisah ini, yaitu Nabi Musa. Belajar dari tokoh Musa. Apa yang Musa alami? Musa harus melewati pendidikan karakter di padang gurun selama 80 tahun, bukan 40 tahun. Karena 40 tahun dia bersama dengan mertuanya di padang gurun, dan 40 tahun dia bersama dengan bangsa Israel. Musa dididik Allah untuk menjadi seorang yang tidak membawa latar belakangnya. Musa dididik Allah untuk tidak membanggakan siapa dirinya dulu. Kita tahu dia seorang bangsawan Mesir, prajurit yang handal, punya pendidikan yang sangat baik, dihormati. Kalau dia bicara semua orang mendengar. Kalau dia lewat semua orang tunduk menghormatinya. Tapi itu dulu. Di padang gurun tidak ada yang peduli dengan latar belakang Musa. Tidak ada yang membungkuk kepadanya. Tidak ada yang mengikuti kemauannya. Karena di padang gurun dia berhadapan dengan domba-domba. Di padang gurun dia berhadapan dengan sesama gembala. Musa harus menyesuaikan diri dengan keadaan di padang gurun. Tadinya dia dihormati, dia hidup enak di padang gurun. Siapa yang menghormati dia? Bukankah ini sesuatu yang sangat memukul harga diri seorang yang bernama Musa? Dia hidup enak bersama dengan Firaun. Tapi ternyata ini belum berakhir. Didikan Allah untuk Musa. Musa dipanggil untuk memimpin satu bangsa yang tegar tengkuk.
Dia harus menjadi pemimpin di antara 2 juta umat Israel, di mana bangsa ini bangsa yang berkeluh kesah, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang tidak menghormati pemimpinnya, juga bangsa yang tidak menghormati Allah. Dan ini yang harus Musa hadapi ketika peristiwa di Meriba. Musa hampir dilempar batu oleh bangsanya sendiri, padahal dia adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena bangsa Israel marah, mereka tidak memiliki air. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan mereka menyalahkan Musa. Kenapa kami dibawa di padang gurun yang tandus ini? Engkau membawa kami hanya untuk mati di padang gurun ini. Mending kami hidup di Mesir meskipun susah katanya. Tapi kami tidak menderita seperti kami di padang gurun seperti ini. Musa mengalami karakter yang begitu banyak. Musa harus berhadapan dengan bangsa yang begitu tegar tengkuk. Dan Allah mengizinkan semua ini terjadi untuk memproses karakter daripada Musa sendiri. Tadinya dia temperamental. Mengapa Allah mengizinkan membawa Musa melewati padang gurun? Kenapa Allah membawa Musa melewati padang gurun? Karena Allah ingin supaya Musa menjadi orang yang rendah hati. Ketika dia berada di padang gurun, tidak perlu membawa namamu, tidak perlu membawa siapa latar belakangmu, seperti apa latar belakangmu dulu, bahwa kau seorang pangeran. Allah tidak inginkan kita membawa seperti itu. Allah menginginkan Musa menjadi orang yang rendah hati, orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa ketika dia berhadapan dengan umat Israel. Itu yang Allah inginkan ketika Allah izinkan Musa melewati padang gurun. Di padang gurun Tuhan mengajarkan Musa apa arti kesetaraan. Dia melihat semua sama. Tidak ada yang memiliki baju yang mewah dan ada yang tidak mewah. Semua sama di padang gurun. Tidak ada yang dia lihat makan banyak dan tidak makan. Semuanya sama. Makan mana, semuanya sama makan daging. Dia melihat sebuah kesetaraan. Dia melihat Allah menciptakan manusia sama di mata Tuhan. Apakah sia-sia Allah mendidik Musa di padang gurun? Bilangan pasal 12 ayat 3. Di dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari tertulis, Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. 80 tahun bukan masa yang sangat pendek untuk membentuk Musa menjadi orang yang rendah hati. Allah membentuk dia di padang gurun, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan hujatan, penuh dengan hinaan. Tapi Musa berhasil keluar dari tekanan ini. Karena Musa lolos, Musa lulus dari ujian karakter di padang gurun. Padang gurun dibuat Allah khusus untuk kita. Kenapa ada padang gurun untuk bangsa Israel? Kenapa ada padang gurun khusus untuk kita? Karena memang dibuat Allah untuk mendidik kita. Apakah sekarang ini ada di antara kita yang sedang mengalami situasi seperti di padang gurun?
Apakah sekarang ini ada di antara kita yang mengalami situasi dihina, direndahkan, dicaci maki, tidak dianggap? Apakah saat ini kita mengalami situasi ditinggal oleh orang yang kita kasihi? Kita mengalami situasi kesedihan yang luar biasa. Apakah saat ini kita mengalami kehilangan kesabaran karena menghadapi pandemi yang belum berakhir? Apakah sekarang ini kita mengalami situasi padang gurun di mana kita mengalami ekonomi yang tidak juga membaik? Apa tindakan kita jika kita mengalami situasi seperti ini? Apa tindakan kita jika kita mengalami situasi seperti yang Nabi Musa alami? Apakah kita menyalahkan orang lain? Atau apakah kita menyalahkan Allah? Sampai kapan Tuhan membiarkan persoalan ini terjadi? Dan kita merasa sepertinya Tuhan tidak peduli dengan diri kita. Dan kita merasa sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh seperti bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun? Apakah kita sudah mulai kehabisan kesabaran dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini? Mengapa Allah mengizinkan kita melewati padang gurun? Kenapa Allah izinkan kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan? Kenapa Allah izinkan kita mengalami situasi penuh dengan tekanan? Kenapa Allah izinkan kita mengalami situasi penuh dengan penderitaan? Kenapa? Agar kita menjadi kuat, agar kita menjadi teruji dan berkualitas. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang sombong. Kelak ketika kita berada di dalam situasi yang nyaman, makmur dan tenang, seringkali kita lupa akan Sang Pencipta. Sehingga untuk beribadah pun kita tidak punya waktu. Kalau sudah nyaman, yang kita cari adalah pemuasan untuk diri sendiri, kesenangan diri. Dan Allah tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan situasi padang gurun menjadi satu ujian bagi kita, menjadi satu didikan untuk kita, pendidikan karakter, supaya kita memiliki iman yang kuat, teruji dan berkualitas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa iman kita sekarang? Apa yang kita lakukan dalam situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini? Apakah kita mencari Tuhan? Atau justru kita semakin meninggalkan Tuhan? Karena semakin kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi padang gurun di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan ingin kita bersandar sepenuhnya kepadanya. Kita menggapai tangannya, mencari Dia, mengandalkan kekuatannya. Mengapa Allah mengizinkan kita melewati padang gurun? Karena Allah sedang mendidik kita untuk mengenal siapa diri kita. Allah ingin memberitahukan kepada kita di dalam situasi yang sulit, siapa diri kita.
Kita ini orang berdosa yang mendapat kemurahan Allah. Tapi seringkali kita tidak mengingat kembali, kita melupakan kebaikan-kebaikan Allah. Allah mendidik kita supaya kita diingatkan kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah manusia, umat ciptaan Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Jangan pernah kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita mengandalkan Dia. Situasi yang sulit Tuhan izinkan supaya kelak kalau kita sudah di luar padang gurun, kelak kalau kita sudah berada di situasi yang tenang kembali, di situasi yang nyaman, kita menjadi orang yang mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Di padang gurun, Allah mendidik kita supaya kita memiliki rohani yang kuat. Karena di dalam kesulitan, biasanya orang mencari Tuhan. Di dalam kesulitan, tekanan, orang mencari firman Tuhan. Lewat firman Tuhan kita dikuatkan. Lewat firman Tuhan kita mengandalkan Tuhan. Rohani kita menjadi kuat karena ada firman yang terus berbicara untuk kita. Padang gurun adalah api untuk memurnikan kita. Padang gurun adalah api untuk memurnikan kita, untuk menjadi serupa seperti Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan atas padang gurun. Yesus telah melalui padang gurun yang paling buruk dari antara semua padang gurun yang kita lalui. Pernah kita dihina? Pernah kita dicaci maki? Pernah kita direndahkan? Pernah kita mengalami situasi kehilangan? Pernah kita mengalami situasi kesendirian? Yesus Kristus sudah melalui semuanya itu. Yesus Kristus dicaci, disiksa di dalam sebuah penderitaan. Dan mungkin kita belum pernah alami seperti yang Tuhan alami. Ketika Tuhan berada di kayu salib, ketika Tuhan sangat membutuhkan kehadiran Bapaknya, justru Bapaknya meninggalkannya. Dan Kristus berseru, "Ya Bapa, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tuhan pernah mengalami situasi bagaimana dia sendiri, bagaimana dia kehilangan pertolongan yang harusnya dia merasakan ada Bapaknya. Kita melihat bagaimana respon Tuhan ketika melewati padang gurun. Apakah di sana ada sungut-sungut? Ketika Yesus dicaci maki, apakah Tuhan bersungut-sungut? Apakah Tuhan mencari orang lain untuk menyalahkannya? Apakah Tuhan berkeluh kesah? Yang kita dapatkan di Alkitab justru sebaliknya. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan berseru, Bapa, biarlah semua penderitaan yang akan Tuhan lalui, biarlah itu menjadi kehendak Bapa di surga. Tuhan berserah. Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapaknya. Karena dia tahu Bapa mengizinkan semuanya ini terjadi.
Bagaimana dengan kita? Apa respon kita ketika kita melalui padang gurun? Sekarang ini pandemi belum 2 tahun. Apakah Allah harus izinkan pandemi ini 40 tahun seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Saya tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi yang saya tahu, saya mau belajar seperti yang Yesus Kristus alami. Dia mau berserah kepada Tuhan. Dia mau serahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Tuhan selalu punya janji di dalam firman Tuhan. Di masa padang gurun sekalipun, Tuhan menjaga umatnya seperti biji matanya. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kalaupun kita harus melewati padang gurun, kita harus percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yakobus mengingatkan kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita tahan uji terhadap ujian di padang gurun, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Untuk itu firman Tuhan ingatkan kita, jangan menyerah, jangan putus asa dengan situasi sekarang ini. Tuhan mau berserah kepada Dia. Ketika kita berserah, maka kita bisa mengucap syukur untuk situasi apapun. Ketika kita berserah, kita bisa mengucap syukur untuk keadaan yang sulit sekalipun. Karena kita tahu Allah bersama dengan kita. Karena kita tahu kita sedang dimurnikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apakah kita bisa melewati padang gurun kesulitan sekarang ini? Tergantung bagaimana kita meresponinya. Apakah kita bisa melewati semuanya ini? Tergantung masing-masing dari kita. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin meresponi situasi padang gurun yang kami alami dengan mengandalkan Engkau ya Tuhan, dengan bersandar kepada kekuatan-Mu, dengan hidup berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah kami yang hidup, yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mengatur setiap kehidupan kami. Engkau yang mengatur setiap nafas hidup kami. Engkau yang mengatur kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua atas firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tahu bahwa doa memberi kekuatan kepada kita, karena kita menyandarkan diri kita yang tidak mampu kepada kekuatan Tuhan. Mari kita topang dengan doa-doa kita, segala pergumulan saudara-saudara kita, seiman dan juga bangsa kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang saat ini di hadapan-Mu. Tuhan, ini yang bisa kami lakukan sebagai bentuk kami peduli, kami mengasihi saudara-saudara kami seiman. Tuhan, Kau tahu di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, banyak saudara-saudara kami seiman yang juga terkena penyakit akan COVID ini. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berilah kekuatan-Mu kepada saudara-saudara kami Tuhan, supaya mereka kuat. Tuhan beri hikmat bijaksana kepada keluarga yang merawat. Tuhan berkati obat-obat yang diminum. Biarlah semuanya mempercepat kesembuhan. Kami doakan Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami sungguh bersandar kepada pertolongan Tuhan. Berkati Tuhan istirahatnya. Berkati Tuhan makan minum. Berkati ya Tuhan perhatian daripada keluarga. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni, khususnya untuk Vigo dan Grace Sulaiman. Terima kasih Tuhan, Kau telah memelihara hidup mereka sampai hari ini. Tuhan, kami pun rindu ke depan mereka boleh melihat pertolongan campur tangan Tuhan, cinta kasih Tuhan, berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan, pimpin masa depan mereka, beri yang terbaik. Biarlah ya Tuhan mereka selalu melihat kepada kebaikan demi kebaikan Tuhan. Anugerah demi anugerah mereka rasakan di dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan berkati, Kau tahu Tuhan ada begitu banyak orang yang terpapar akan virus corona ini. Kami datang saat ini, Tuhan tolong sekali lagi. Untuk tim medis yang bekerja, Engkau tahu Tuhan, mereka pun mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong Tuhan, para pasien yang begitu banyak, bahkan ada di rumah yang tidak mendapatkan tempat yang untuk mereka berisolasi. Tuhan, biarlah Engkau yang memakai, Engkau memberi hikmat Tuhan, dengan pengalaman yang mereka lihat selama ini, mereka semakin terampil. Tuhan jaga dan lindungi Tuhan nyawa mereka. Kami tetap menyerahkan Tuhan sekali lagi, biarlah Indonesia juga boleh kembali bangkit. Ampuni kami kalau kami seringkali juga Tuhan salah bersikap. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak belajar dari pengalaman negara lain, atau kami lalai Tuhan di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kalaupun Tuhan kami saat ini sudah menjalankan protokol kesehatan, namun kami juga tetap kena. Tuhan biarlah kami juga tetap kuat menghadapi semuanya. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan pemerintah kami, biarlah para menteri boleh bekerja dengan baik. Mereka sungguh-sungguh memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk membawa negara kami ke arah yang lebih baik lagi, khususnya dalam hal kesehatan. Kami serahkan Tuhan rencana pemerintah pada tanggal 3 Tuhan.
biarlah Tuhan juga yang memberkati rencana untuk mengadakan pembatasan, biarlah ini juga boleh ditaati. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mengingat betapa Tuhan sudah memberkati kita. Biarlah kita memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Kita memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, sudah tertera di layar HP ataupun televisi kita nomor rekening gereja kita. Biarlah kita boleh menyampaikannya, kita memberi untuk Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selama ini dengan setia memberi persembahan. Tuhan sekali lagi yang memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai lagu penutup. Jadikan aku indah. Biarlah berbagai kesulitan, tantangan membuat kita semakin indah di hadapan Tuhan. Kita tetap setia dan taat kepada Dia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadi
pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan di kayu salib boleh membuat kita terus yakin kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang membuat kita seringkali sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menopang kita, membuat kita percaya bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang menjadikan kita indah pada waktunya. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkanku, Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.